mau datang kepadamu, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita datang kepadanya, menghampirinya. Katakan bersama-sama, begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupmu ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, untuk kasih-Mu, untuk keselamatan.
yang Kau beri. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Ya rarabayas, ya rarabayas, Yesus, Yesus Tuhan. Membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasihmu Tuhan, kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Sempurna kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karenanya kami datang kepadamu ya Allah yang hidup, memberikan hati, pikiran dan perasaan kami untuk tunduk pada otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Pada saat kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah, Engkau yang menolong kami, membawa kami, memasuki renungan kami. Dan pada saat kami merenungkan firman-Mu ya Allah, Engkau yang memberikan kelegaan di dalam hidup kami, memulihkan kami, bahkan meneguhkan kepercayaan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki perenungan kita pada hari ini, saya memberikan perenungan dari seorang yang bernama Yunus. Yunus adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk suatu bangsa yang besar. Tetapi kemudian di dalam perjalanan daripada seorang Yunus ini tidak lepas daripada kekecewaan, pemberontakan, bahkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca daripada Yunus pasal yang keempat, pasal yang terakhir daripada 4 pasal daripada Yunus ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan ia berdoa, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup." Tapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?"
Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dan ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, bertumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayak-layaknya aku marah sampai mati. Lalu berfirmanlah Allah, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dari cerita Yunus yang terdapat di dalam 4 pasal dari kitab ini, menyajikan kepada kita suatu narasi yang menarik. Bahkan bagaimana seorang Yunus yang menolak panggilan Allah di dalam pasal yang pertama untuk menyuarakan suatu pertobatan kepada orang di Niniwe, yaitu dia lari ke Tarsis. Kita tahu sangat drama sekali cerita ini di dalam pasal yang pertama. Dan kita lihat bagaimana Tuhan itu berurusan secara pribadi dengan Yunus di sana. Yang olehnya kita bisa belajar daripadanya, bahkan Yunus belajar sesuatu daripadanya. Dan kita hari ini pun bisa belajar daripadanya, bahwa sekuat apapun atau sekeras apapun kita menghindari diri dari panggilan Allah, Ia akan tetap mencari. Ia akan menemukan kita. Bahkan dia akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa yang diajarkan kepada kita? Kita belajar bahwa rencananya harus tergenapi. Itu yang dialami oleh seorang Yunus. Di dalam pelariannya kepada Tuhan. Pelarian atas panggilan sebagai seorang nabi. Dia berlari meninggalkan apa yang Tuhan mau panggil dalam hidupnya. Justru di sana Tuhan menemukan dia. Dan pada pasal yang kedua kita belajar tentang doa yang terkenal daripada Yunus. Dia bilang begini di dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Allah di dalam perut ikan itu, katanya. Di dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, kau dengarkan suaraku. Luar biasa sekali. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Allah. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Itu secuplik daripada doa daripada Yunus. Pada saat dia mengalami sesuatu yang membuat dia harus tahu bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupannya. Dia menaikkan sebuah doa di dalamnya. Di dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dan hasilnya pada pasal yang ketiga, saat orang-orang Niniwe itu bertobat. Ini yang kita bisa belajar. Dan ketika Yunus mendatangi orang-orang Niniwe pada pasal yang ketiga ayat yang keempat.
Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe ini akan ditunggal balikan. Dan pada saat yang sama orang Niniwe meresponi apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Yunus itu. Dan hasilnya pasal yang ketiga ayat 10, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow. Setelah didengarnya Yunus bahwa kota Niniwe itu bertobat, Yunus kemudian berdoa sekali lagi. Di dalam pasal yang keempat, tapi ini doa yang berbeda daripada doa yang di pasal yang kedua. Doa ini penuh dengan ungkapan kemarahan kepada Tuhan. Dia marah atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan orang Niniwe itu. Bahkan dia katakan di dalam pasal yang kedua, 4 tadi, ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu Engkau adalah Allah pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Yunus sadar benar akan hal ini, bahwa Allah adalah Allah yang pengasih penyayang, bahkan dia panjang sabar. Dan dia berteriak kepada Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini doa yang dinaikkan oleh seorang yang menyesali apa yang dia sudah lakukan. Kita belajar daripadanya. Bahkan hari ini kita belajar dari doa Yunus ini. Kadangkala saat jawaban doa itu kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena ini yang tidak dikehendaki oleh Yunus. Atau bahkan bertentangan apa yang kita doakan. Kita begitu sangat menyesal dan bahkan marah kepada Tuhan. Betul. Itu yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Kalau doa yang kita naikkan itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita bertanya, di mana Tuhan? Untuk apa Tuhan saya berdoa? Atau lain sebagainya. Kita menyesal dan marah kepada Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa kehendak kita. Apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan itu Allah yang luar biasa bagi saya. Kalimatnya kepada Yunus itu, bahkan kalimat itu datang menegur saya pribadi. Dikatakan begini, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Dia tidak memarahi Yunus akan apa yang Yunus doakan kepada dia. Bahkan dia marah kepada Tuhan, Tuhan tidak marah sama dia bahkan. Tapi dia melemparkan satu pertanyaan kepada kita. Mungkin hari ini kita merasa ini juga kata-kata untuk kita. Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Justru dengan berdoa kita memahami maksud Tuhan. Dengan kita berdoa harusnya itu mengubahkan kita. Mengubahkan cara pikir kita, cara pandang kita tentang apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. 3 hal penting yang akan saya bagikan dari pelajaran kita antara relasi antara Yunus dan Allah. Bahkan ini juga menggambarkan relasi kita dengan Allah di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ketika saya merenungkan hal ini, kita selalu mencari cara untuk membenarkan tindakan kita. Di dalam hidup kita ini kita sangat suka sekali mencari cara untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Demikian pun dalam pembacaan tadi di dalam pasal yang keempat ayat 2b. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Dia membenarkan akan apa yang dia lakukan. Bahkan kita pun melakukan hal yang sama mungkin. Apa yang dilakukan oleh Yunus kita bisa lakukan hal itu. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan kan? Kan saya sudah bilang Tuhan, kan saya sudah doa, kan saya sudah ngomong ini sama Tuhan. Itulah sebabnya saya itu gak melakukan ini, gak melakukan itu. Saya ini gak ini lakukan ini, gak lakukan itu. Karena saya sudah tahu nantinya. Begitu. Kita selalu mencari cara
untuk membenarkan tindakan kita. Itu yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari renungan singkat ini. Kita tahu tentang Allah. Kita tahu tentang Dia. Tetapi pengetahuan tentang Allah itu tidak cukup membuat kita mempercayai rancangan agungnya. Kita tahu Allah itu penyayang, pengasih, bahkan panjang sabar. Tetapi itu tidak cukup buat kita untuk mempercayai rencana agungnya. Nah, ini juga yang terjadi dalam pembacaan kita. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah pengasih dan penyayang. Yunus tahu bahwa Allah adalah Allah pengasih, Allah penyayang, Allah panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan dia bahkan menyesali akan apa yang dia sudah rancangkan. Tetapi itu tidak membuat Yunus mempercayai rencana agung Allah bagi keselamatan kota Niniwe. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu Allah pengasih, penyayang kepada orang-orang lain. Orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita tahu akan hal itu, kita tahu dengan benar bahwa panggilan Allah bagi seluruh manusia. Keselamatan itu diberikan ke seluruh manusia. Tapi kadangkala kita hanya melihat bahwa Allah itu berperkara di dalam sebagian kecil daripada hidup kita. Pengetahuan kita tentang Allah yang baik, Allah yang sabar itu tidak membuat lantas kita percaya akan rencananya Dia. Hari ini kita belajar. Justru pengetahuan tentang Allah itu akan menggerakkan kita. Menggerakkan kita untuk mempercayai rencana agungnya di dalam kehidupan kita. Wow, itu hal yang luar biasa bukan? Dan hal yang terakhir dan hal yang ketiga yang kita pelajari darinya. Kita menyayangi apa yang ingin kita sayangi. Di dalam hidup itu, bahkan di dalam hidup ini, kita lebih sayang kepada apa yang ingin kita sayangi. Saya lebih suka menyayangi apa yang saya sayangi dalam hidup kita. Saya menyukai apa yang saya sayangi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan menyayangi yang bukan atau bahkan tidak kita sayangi. Wow. Ini bukankah sesuatu yang luar biasa? Di dalam pasal yang keempat ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku yang sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Kita selalu menyayangi apa yang dapat kita sayangi, kita sukai, kita sayang. Kita senangi ini ya kita sayang, benar. Tapi Tuhan jauh lebih sayang daripada apa yang kita bayangkan itu. Dia sayang bahkan kepada apa yang tidak kita sayangi, apa yang tidak kita sukai. Itulah Allah kita. Allah yang penuh dengan sayang, turah di dalam cintanya kepada kita. Sehingga tidak berlebihan seorang Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Dikatakan begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus memberikan penegasan kepada surat di dalam surat Roma pasal 8 tadi. Kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala hal di dalam kehidupan kita. Allah turut serta bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang sempurna di dalam segala hal. Dia menginginkan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini Dia menyapa kita kembali. Dia menyapa kita kembali di dalam kehidupan kita. Kita yang selalu cari cara untuk membenarkan diri kita, Dia mendatangi kita hari ini. Kalau kita tahu tentang Allah, segala tahu tentang Allah, Dia membuat kita mempercayai Dia. Bukan hanya sekedar mengetahuinya. Dia mau kita mempercayai Dia. Dan Dia sayang kepada apa yang tidak kita sayangi sekalipun. Itulah Allah yang kita. Allah adalah keselamatan kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
adalah kepenuhan Allah itu telah memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dia sayang kepada kita. Dia sayang kepada setiap kita. Engkau yang bergumul di dalam kehidupanmu, yang sedang bertanya-tanya di mana Tuhan, di manakah Allah yang baik itu. Dia mendengarkan doamu pada hari ini. Dia mendengarkanmu. Sungguh, Dia mendengarkanmu. Biarlah jemaat Tuhan akan mengalami sendiri perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kami yang bergumul dalam hidup kami ini, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu memenuhi setiap janji-janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.